Abang. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Syihabuddin Sulaiman. Saya doakan semoga saudara sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang saya akan coba mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah fenomena kehidupan tentang bagaimana seorang yang sudah berumur memperjuangkan kehidupan ini. Beliau adalah seorang bapak yang sangat kuat sekali di usianya yang 65 tahun, masih kuat sekali dalam mencari makanan untuk ternak beliau. Ayo kita ikuti. Balong sangat sama. Saya Nah, kalau untuk jalan itu, di meja ramai. tengah istirahat. Siya bang nagteka? Beruntung ada saya datang berintir kah? Kadang latingan, kadang latlangan, kadang runtungan. May orang bulun, malam datar bulu. Kadang gelang na. Tujuh no? Malam kaki penuh. Siapa selalu jelengah? Dam na rin siya. Dam ka dito. Iya. Kadang jadong. Yuk. Yung disaleh yung jadong. Tak laku semua. Iya. Ang tentung penuh laku semua. Iya. Tapi nanya bosnya ngas kerjasa din yaki. Setu. Coba kesuan bayang bangkas. Ini. Nanya. Untung Nampak merah kah? untung lu sih ya. Kan merah kah nampak sih. Merah plus bagus. Iya. 4 karung dah tambah. Oh. Paling ke nenek 6 karung sampai bau mangan kan. Malum. Masih lu anak saya sekolah? Hah? Si lu anak Nanya kamu. Oh, ya. Jalan udah di bidan so? Saya. Jerewe ini? Sangat tak. Malah. Bukan ragam itu. Iya. Nah, pandang ke yang paling tahu. Saudara, bapak ini setiap hari datang mengambil rumput untuk memberi makan sapi-sapi beliau. Sapi beliau ada tinggal 15 ekor untuk diberi makan, dan beliau harus tetap datang mengambil rumput setiap hari, saudara. Bayangkan, setiap hari harus berapa karung, Pak? 6. Satu kali makan? 6. 6 karung. 6, 8. 6, 8 karung.
Itu sekali makan atau gimana? 3 kali makan. 3 kali makan itu ya? Ya. Berarti 1 hari? Pagi, siang, malam. Oh, berarti harus tiap hari harus ada 6 sampai 8 Karung. karung. Wah, luar biasa. Nih saudara, kalau saya setiap hari kayak begini mungkin saya tidak akan sanggup. Tapi beliau ini di usianya yang keberapa tahun, Pak? 65. 65 tahun, coba masih kuat. Ini karena sudah kebiasaan beliau ini mengolah tubuh. Jadi sampai tua pun beliau masih kuat. Masuk ke dalam sawah, mengambil rumput untuk dijadikan sebagai makanan ternak. Nah, beliau ini sudah ada berapa anaknya, Pak, yang sudah sekolah? 4. 4. Tapi sudah berkeluarga 3. Sudah keluarga 3. Tinggal 1 yang jadi bidan itu ya? Ya. Nah, ada yang jadi bidan, saudara. Anak beliau ini disekolahkan dari dulu dengan bekerja keras, membanting tulang. Luar biasa kakak ini, patut diacungkan jempol. Masya Allah. Jo lah. Itu kon me. Ya. Oh ya. Untuk buka bahas nih. Gitu ya. Nah, kalau sering dua lakar wae. Ada. Karena kata mah baki lo. Ome. Ini kita Wah, iya, saya sakit tuh. baki. Ini Pak Beden ini namanya. Ya, Oh ya, betul. Ini Pak Beden namanya ini. Beliau ini tukang. dari menjadi tukang karena beliau ini mempunyai keterampilan yang banyak ya. Dari menjadi tukang Tani, ya, tani tukang. bertani, kemudian beternak Tukang juga. tani. Sampai sekarang beliau masih punya sisa ternak tinggal 8 ekor. Tinggal 15. 15, sorry. Tinggal 15 ekor. 20 malah. Nah, 20. Tapi dia dengan sistem 4 begitu. Sama ketemu di harap. Iya. Hari ini sore hari, saudara penonton, sekitar pukul 5:30 sore. Ini yang digabah oleh yang punya sawah. Nah, beliau ini mengambil jeraminya untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Kira-kira beliau ini berjalan menyusuri pematang sawah ini sekitar 1 kilometer dengan membawa beban yang sekian banyak. Beginilah saudara proses Pak Beden. Pak. Ya, Pak Beden Inilah ini dalam Nasib. mengumpulkan jerami untuk dibawa pulang sebagai makanan ternak beliau. Begini.
kena kanan kanya ada po. Ini salah jalan ini saudara. Oh, kanya ya? Kanya. Hah? Ya tiuku terus kan? Walah. Nah, peratapan kan. Tempat suhar kah? Hah? Pak Suhar baik. Bapak Suhar ya? Suhar mantap. Sahabat semuanya. Tidak ada lain. Iya. Nah, saya jaga kesasang ini kiri apa kanan? Ini dah, ini pas ini. Iya. Ini ada bekas kaki tadi. Udah kaki sakit ini. Nah, bapak ini kesakitan sekali, ngadu karena sakit kakinya. Kanan apa kiri? Kanan depannya. Aduh. Jangan ke kanan ini bapak. Alhamdulillah. Nyata salah kelangan ya. Salah langan. Nah, dari selakar. Saya merasa terharu melihat beliau, saudara-saudara, yang luar biasa semangatnya, masih semangatnya seperti anak muda. Mau tidak mau untuk memenuhi kehidupan beliau, masih kuat, bahkan beliau masih sehat, saudara, mengalahkan aktivitas
orang-orang muda zaman sekarang yang belum tentu bisa bergerak seperti beliau setiap hari. Ini saya terinspirasi sekali dengan beliau ini. Dan hampir setiap hari, bukan hampir setiap lagi, memang setiap hari beliau ini datang mengambil makanan ternak beliau ke sawah yang sejauh 1 kilometer lebih kurang dari rumah beliau. Ada banyak hal yang dapat kita petik dari semangat hidup beliau, saudara. Di usia beliau yang 60-an tahun, tapi bisa mengalahkan tenaga anak-anak muda yang masih berusia 20-an ke atas atau 40-50 tahun ke bawah. Saya sangat terharu, saudara, melihat semangat aktivitas beliau yang luar biasa. Andaikan mungkin saya tidak akan mampu seperti beliau ini. Coba lihat, beliau tetap aja seperti melakukan gerakan-gerakan olahraga sprint. Semangat beliau luar biasa. Saya terharu, saudara. Tak terasa menetes air mata saya, saudara. Saya teringat dengan orang tua saya dulu yang di usianya seperti ini. Jauh sekali perjalanan beliau, ya. Masya Allah. Berapa banyak, berapa besar pahala yang diberikan Allah kepada beliau dalam memperjuangkan hidup ini. Terkadang kita juga tidak tahu ada maksud Allah di balik semua ini. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh masih diberikan umur atau usianya yang masih muda tapi tidak dimanfaatkan. Tapi beliau ini di usia yang senja masih bisa melakukan aktivitas yang sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa. Saya tidak kuat membawa beban yang beliau bawa. Ini kalau saya ukur beratnya, saudara, mungkin bisa mencapai 50 atau 60 kilogram, yang sesungguhnya berat ini tidak wajar dan tidak pas untuk tubuh renta seperti beliau yang setiap hari memikul beban seberat ini, saudara. Saya sungguh merasa terharu dan sangat sedih. Bukan berarti sedih gimana-gimana, ya, tapi semangat beliau yang luar biasa dalam mengisi kehidupan ini, dalam menyekolahkan anak-anaknya, kemudian sampai anak-anak beliau sukses menjadi sarjana. Nah, beliau belum jauh kelihatan, saudara. Saya tidak kuat untuk, ini beliau di samping rumah di kejauhan sana sedang mengambil jerami lagi untuk dibawa lagi. Tadinya rumput yang pertamanya, sekarang jerami yang dia bawa. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan tenaga beliau dan semangat beliau. Tenaga itu timbul dikarenakan ada semangatnya yang luar biasa besar. Bayangkan, saudara, begitu jauhnya tempat beliau mengambil dengan menelusuri pematang-pematang sawah yang sempit dengan tumbuhan padi yang sudah semakin mau menguning milik petani. Kalau saya zoom ke tempat beliau mengambil jerami itu,
mungkin sekitar jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Sudah tidak ada beliau lagi. Beliau kemana? Saya tidak bisa melihat kalau dengan tanpa memakai zoom ini dari jauh, dengan mata telanjang saya, karena cukup jauh saudara. Kecuali saya memakai zoom kamera ini baru bisa kelihatan, tapi beliau berada di balik rumah itu barangkali. Nah, beliau ada juga. Oh, ternyata beliau di sebelah sana ya, di sebelah barat. Kapan beliau ke sana? Kita bisa mengambil pelajaran hidup, inspirasi dari kehidupan Bapak Abidin ini, yang dengan keteguhan hati beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Ada 4 orang anak beliau. Putra putri beliau sekarang sudah menjadi orang sukses. Yang terakhir tahu saya, anak beliau yang ceweknya menjadi tenaga kesehatan di puskesmas. Beliau masih kuat, luar biasa. Berarti organ-organ tubuh beliau ini masih sehat deh, karena sudah terbiasa berolahraga. Jantung, paru-paru, hati dan ginjal beliau masih bagus. Karena sudah terbiasa, aliran darah beliau dengan lancar mengalir ke seluruh tubuh beliau dikarenakan selalu olahraga. Anda dapat bayangkan seandainya orang tua, saudara, bapak atau ayah kita yang seperti ini, mungkin kita akan sangat bangga sekali memiliki orang tua seperti beliau ini. Punya semangat yang luar biasa. Habis Pak ya? Cukup. So nasib tindai. Nasib nanti. Ayo, silakan. Ringan.